Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya mau project baru lagi. Gimana caranya buat lampu tenaga surya itu tanpa sensor gerak, tanpa jeda, dan nyala 12 jam atau semalaman ya. Itu yang versi terbaru. Yang sebelumnya saya pernah buat ya, mulai dari yang sederhana otomatisnya, kemudian modifikasi biar sensor geraknya mati tapi kelemahannya ada jeda ya, kemudian biar supaya nyala 12 jam, dan sekarang ini saya mau membuatnya tanpa jeda guys ya. Jadi dia nyala otomatis, kemudian nyala terang full semalaman tanpa sensor gerak dan tanpa jeda guys ya. Nah di sini cara membuatnya lumayan simpel ya, tapi di video ini tidak bisa pengetesan semalaman ya atau 12 jam karena keterbatasan baterai, tapi nanti akan saya jelaskan teorinya. Kemudian mungkin insya Allah kedepannya akan saya adakan juga pengujiannya ya, kalau sudah ada stok baterainya, jadi pengujian atau pengetesan realnya apakah mampu ya. Oke, sebelumnya kalian butuh lampu tenaga surya ya, tapi ya tidak harus lampu seperti ini, kalian bisa ngerakit sendiri atau yang versi lain dari lampu ini ya. Yang penting ada lampunya, guys ya. Oke, kemudian kalian bongkar lampunya ya. Nah ketika dibongkar ya, kalau sudah kalian bongkar, ini kalian ambil lampunya saja ya, nanti kabelnya diputus di bagian modul, jadi ini tidak terpakai ya, kita ganti modul yang lain. Nah untuk saran saya pakai modul ini ya, ini harganya 10.000, ada juga yang 12.000, bedanya dia ada saklarnya ya. Kalau saya saranin ya mending ada saklarnya ya, jadi enak on off nya. Atau ini nanti bisa kalian copot, bisa kalian kasih kabel ya buat ditanam di dalam box atau di luar box, jadi enak on off nya, ada saklarnya. Nah untuk sensor ini sebenarnya dia ada radar geraknya ya, sama seperti sensor gerak ya, jadi kalau ada gerakan dia baru nyala, cuma bedanya nggak ada modenya. Untuk settingannya bawaan pabrik. Nah untuk kemampuan lampunya dia kurang lebih 5 watt dengan arus 1, sekian ampere ya, di bawah 1,5. Kalau di atasnya jaminan nanti ini panas ya, bagian MOSFET sama resistor ini yang hambatan ke lampu ya. Ini kalau kalian putus resistornya semakin terang lampunya, tapi ampernya semakin tinggi, akibatnya MOSFET-nya panas. Nah untuk nyaranin untuk sarannya saya mengganti MOSFET-nya dengan tipe ini, IRL Z44N. IRL guys ya, bukan IRF. Ini rekomendasi dari Mas RCN Nugroho ya. Terima kasih banyak untuk rekomendasinya. Ini sangat cocok untuk saklar pengganti bawaan lampu ini ya. Ini sudah saya tes, hasilnya dia tidak panas ya. Untuk max ampernya sih belum pengetesan, jadi kalau kalian modif lampunya di atas 5 watt mungkin sampai 15 watt masih mampu ya, kalau panas tinggal di paralel 2 gitu ya. Nah untuk cara modifnya nanti saya jelaskan di video lain ya. Untuk kalian nanti kalau buat pakai bawaan aja sudah cukup ya menurut saya, nggak usah perlu diganti kayak saya. Ini saya eksperimen aja untuk angkat lampu yang lebih besar ya. Nah untuk modul ini dia kan ada radar geraknya ya bagian sini. Nah cara mematikannya sangat mudah guys ya. Gimana ya, sebentar nih kalian kelihatan enggak di sebelah IC ya, di sini ada kapasitor kecil. Nah kaki ini nanti dia dijemper dengan resistor ini guys ya. Di antara rangkaian radarnya dia ada 2 resistor yang menghubungkan ke modul otomatisnya ya. Nah bagian resistor yang paling atas kaki sebelah kiri nanti dijemper dengan kapasitor yang sini guys ya, kaki yang bawah. Nah oke, saya solder dulu biar mudah ya untuk melihatnya. Nah seperti ini guys ya, ini sudah saya solder ya. Untuk kakinya seperti ini kalian foto dulu atau kalian screenshot ya. Nah seperti ini. Jadi nanti ada 2 resistor
Kalau kalian belinya yang ada saklarnya guys ya, yang kayak punya saya. Soalnya yang tanpa saklar dia nggak ada resistor 2 guys ya, yang dipasang cuma satu, dan ada tambahan resistornya. Ini saya belum tahu juga untuk fungsi resistornya ini untuk apa ya. Yang penting seperti ini aja, kalian jumper ya. Untuk yang resistor yang 2 ini kalian solder bagian yang atas ya, sebelah kiri. Kemudian dijumper dengan kapasitor ya, di sebelah IC ini nanti ada kapasitornya. Kalian solder yang kaki bagian bawah ya, seperti ini, bisa kalian screenshot. Ini mematikan modul radar geraknya, jadi dia fungsinya sekarang hanya on off otomatis ya, dari panel surya atau dari saklar ya, dan nyalanya dia tanpa ada gangguan radarnya. Jadi dia akan terus menyala bila tidak ada input dari panel atau tidak kalian matikan dari saklar guys ya. Jadi fungsinya sudah semestinya ya. Jadi untuk radar ini malah membuat jelek modulnya ya. Untuk bawaan modul LED-nya sebenarnya bisa juga dimatikan ya. Cuma nanti efeknya seperti video saya yang dulu itu pakai modul ini juga, cuma yang saya otak-atik bagian sini ya. Saya kelirunya di sini. Harusnya bisa dimatikan lewat jalur sini ya, penghubungnya. Kalau dulu dia kelemahannya setiap beberapa detik dia mati tapi langsung nyala lagi ya. Jadi ada delay off-nya baru terang lagi. Kalau sekarang tanpa jeda ya. Jadi dia on terus tanpa mati, kecuali kalian input panel surya pada siang hari ya, atau kalian matikan lewat saklar. Nah, untuk pemasangannya sendiri mudah guys ya. Ini tulisannya sudah hilang semua, tapi nanti kalau kalian beli baru ada keterangannya. Kalau di sini ada LED min dan LED plus, ini artinya menuju ke lampu. Kemudian di sini ada B min dan B plus ya, ini kabel baterai. Kemudian di sini ada sun, ini untuk input panel surya guys ya. Jadi ketika semua sudah dipasang, nanti sistemnya akan otomatis mengikuti panel surya. Dia terkena sinar akan mengecas baterai dan lampunya off ya. Kemudian kalau malam hari kondisi panel tidak mengisi baterai, dia akan menyalakan lampu otomatis guys ya. Jadi ini modulnya sangat bagus. Nah, untuk maksimalnya sebenarnya kalau dipaksa 7 watt mampu ya, tapi IC nya ini bakal panas. Jadi usahakan kalian punya heatsink seperti ini, kemudian kalian tempel di atasnya sini, di bagian MOSFET nya sini ya. Ini untuk meredakan panas. Kemudian untuk resistornya ini juga jangan lupa seperti ini ya, nanti dikasih heatsink biar panasnya itu tidak overheat ya. Nah, untuk di atas 7 watt saya saraninya seperti ini, ganti IC-nya MOSFET nya dengan IRL Z44N guys ya. Ini harganya sekitar 4.000, tapi jarang ditemukan di toko ya. Jadi saya belinya lewat online. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini, bisa kalian tirukan saja. Nah, untuk kaki tengah ini saya tekuk ke depan ya, tidak saya lewatkan ke belakang sini karena resistornya kecil. Nanti kalau wattnya besar ini kalian langsungkan ke lampu, jadi wattnya jadi besar ya, dan lampunya terang. Tapi hati-hati dengan overheat ya, karena si lampu nanti juga ikut panas, jadi harus ditambah heatsink tambahan. Nah, untuk video kali ini hanya pengujian lampu saja biar dia nyala terus ya, tanpa adanya sensor gerak atau jeda. Jadi tidak untuk terang-terangan. Kalau video kedepannya mungkin ya nanti akan saya buatkan juga yang super terang gitu ya, kalau ada bahannya lah. Untuk sekarang sekedar dia nyala dulu dan terus ya, nyalanya konstan sampai pagi. Oke, saya solder dulu untuk pemasangannya ya di dalam sini. Ini saya rapikan dulu dan saya hubungkan ke sini ya modulnya ini. Nah, seperti ini guys ya, sorry agak berantakan. Untuk baterainya saya pakai 1 pieces ya. Nanti untuk kebutuhannya saya akan hitung dulu ya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk pertama, untuk rakitnya ya, di sini kan ada tulisan LED ya.
Nanti ini kalian hubungkan ke lampu. Untuk min plusnya ini langsung masuk ke lampu ya. Nggak perlu ganti MOSFET, nggak perlu ganti resistor ya, pakai bawaannya aja seperti ini. Ini ada LED min dan LED plus ya, ini langsung ke lampu ya. Jadi nggak usah pakai ganti MOSFET, nggak usah. Kemudian untuk baterai ini jalurnya biasa, tapi nanti kalian usahakan pakai BMS ya sebagai pengaman baterai. Kalau di sini nggak ada BMS-nya di video ini. Nah, ini langsung masukkan ke modul sini ya. Kemudian untuk panel surya ini ada 3 WP bawaan modul. Ini kabelnya yang kecil langsung masuk di sini guys ya. Nah, ini lampunya belum nyala. Cara menyalakannya tinggal di saklar ini ya. Tunggu beberapa saat. Oh iya, ini panelnya kena sinar guys, sorry, saya balik dulu. Nah, dia nyala. Oke, saya ulangin lagi ya, saya matikan. Nah, ini kan kondisi mati guys ya. Ini saya saklar. Nah, dia ada jeda kemudian nyala. Nah, ini nyala. Kalau kalian tidak matikan dari saklar atau dari panel, ini akan bertahan seperti ini terus guys ya. Dia gak bakal mati kayak sensor gerak, atau nggak bakal jeda kayak modifikasi di video sebelumnya. Jadi dia full terang seperti ini terus ya. Jadi mungkin banyak yang kalian harapkan itu lampunya seperti ini ya, nggak mati, nggak redup dan nggak jeda. Jadi pengennya terang terus ya. Nah, ada kelemahannya. Yang pertama pasti baterainya akan besar ya. Yang kedua, panelnya juga akan besar mengikuti dari kapasitas baterai ya. Nah, di sini saya membuat teori ya. Ini ada rumusnya, cara menghitung kapasitas baterai dan juga konsumsi si lampunya ketika 12 jam menyala butuh berapa Ah ya untuk baterainya dan berapa besaran WP panelnya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu beban ke lampu itu berapa ampere ya. Nah, di sini akan saya tes ya dengan alat tes wattmeter ya. Nah, seperti ini ya, dan mohon maaf banget ya, ini acak-acakan guys ya. Semoga kalian paham. Kalau kurang paham bisa komentar nanti biar yang temen lain itu bisa membantu jawab ya guys. Nah, sebelumnya ini adalah wattmeter, dia bisa membaca ampere ya atau arus dan bisa membaca watt juga. Yang penting ini ampernya, kalian tahu beban baterai menuju ke lampu berapa ampere ya. Nanti bisa dihitung konsumsi dayanya sama kapasitas baterainya. Oke, pertama ini terbaca tegangan baterai ya. Sekarang ini baterainya sekarang terbaca di 4 volt ini guys ya, 4 volt. Untuk ampere dan wattnya masih 0. Oke, saya akan coba nyalakan modulnya dengan saklar. Nah, ini lampunya menyala, kemudian tegangan drop. Untuk ampere dia di 1,57 guys ya, dengan lampu dayanya dia di 6 watt. Nah, ini kalian sudah bisa menemukan rumusnya. Nah, cara menghitung rumusnya ini yang tadi kan dia 1,5 ampere. Untuk konsumsi ke lampunya itu butuh berapa Ah baterai biar bisa menyala 12 jam. Nah, cara singkatnya seperti ini. Ini mohon maaf ya bila mungkin keliru rumusnya atau ada kesalahan. Nah, ini cara saya merumuskan seperti ini ya. Mungkin beda dari yang lain, tapi jawabannya nanti sama ya. Tadi konsumsi ampere ke lampunya dia 1,5 ampere. Kita tulis 1,5 ampere. Nah, ini kita kali. Kalian mau durasi berapa jam agar tahan si lampu dia nyala ya. Kalau targetnya kan semalaman atau 12 jam lah dibulatkan. Kalian kali 12 jam. Nah, ketemunya kan 18. Ini kapasitas yang harus kalian rakit ya untuk si lampu. Itu kapasitas minimal. Nah, sekarang saya balik pakai rumus ya. Rumus biar tahu jangka waktu pemakaian baterai adalah kapasitas baterai tadi kan 18 ya, saya tulis 18 dibagi bebannya itu berapa tadi 1,5. Nah, ketemunya durasinya nanti habisnya sekitar 12 jam. Nah, seperti itu ya. Ini durasi minimal, artinya kalian kalau rakit pas-pasan di 18 Ah nanti 12 jam dia mati, jadi random ya. Pagi itu kalau kondisi benar-benar full ya bisa sampai pagi, mungkin mati bentar gitu ya.
Tapi kalau kondisi mendung ini bakalan nanti nggak bisa sampai pagi, jadi wajib kalian kasih restan atau tambahan ya. Kalau 18 ya kurang lebih mungkin 25 Ah ya. Coba saya kalikan 25 dibagi saya bagi maksudnya 1,5. Nah, nanti ketemunya sekitar 16,6 jam pemakaiannya. Mungkin ini kapasitas terbaik minimal ya kalau kalian rakit dengan spek seperti ini ya. Jadi untuk baterai yang saya sarankan untuk konten ini, jika kalian meniru rangkaian seperti ini, butuh baterai sekitar 25 Ah guys ya. Nah, cara menghitung kapasitas panel WP itu gimana ya menentukannya? Tinggal kalian ginikan aja, 25 Ah baterai dia bisa penuh pakai berapa ampere gitu ya. Ini rumus saya sendiri guys ya, mungkin banyak yang bingung. Jadi saya bagi, misalnya saya pakai 4 ampere gini ya. Nah, ini hasilnya, ini adalah durasi pengisiannya nanti guys ya. Ini 25, ini artinya kapasitas baterai, ini saya bagi dengan 4 ini arus pengisian. Nah, nanti ketemunya durasinya sekitar 6 jam 25 menit. Dia bisa full dengan kapasitas baterai 25 Ah guys ya. Nah, panel surya yang arusnya 4 ampere berapa? Coba saya kalikan. Ini kan sistem kerjanya 6 volt ya, berarti panelnya tegangannya 6 volt ya. 6 kali berapa? 6 kali 4 ya tadi, kali 4 25 WP, 24 WP. Nah, panel 24 WP itu enggak ada guys ya, adanya 25 WP. Berarti 25 bagi 6. Bagi 6. Nah, ketemunya arusnya nanti 4,1. Ini mungkin lebih dari cukup untuk mengisi baterainya ya. Jadi untuk panel saya saranin nanti pakai panel kapasitas 25 WP dengan tegangan 6 volt ya. 25 dibagi 6, 25 watt dibagi 6. 6 itu tegangan ya, nanti ketemunya ampere. Itu rumus mencari ampere ya. Watt bagi tegangan nanti ketemunya ampere ya, dengan hasil 4,1. Oke, saya coba tulis dengan durasi 25 dibagi 4,1. Ini gimana lo? 4,1. Nanti arus pengisiannya, waktu pengisiannya sekitar 6 jaman. Ini mungkin sudah ideal ya untuk mengisi baterai 25 Ah dengan panel 25 WP. Nanti ketemunya 6 jam pengisian. Oke, sekarang sudah jelas ya, untuk kapasitas baterai itu butuh 25 Ah guys ya. Nah, untuk panel surya juga butuh 25 WP. Nanti untuk arus pengisiannya dia durasinya sekitar 6 jam baru bisa penuh untuk si baterai ya. Oke. Kemudian ini sudah kelar untuk menghitung rumus mencari baterai dan kapasitas panelnya. Ini akan saya rapikan dan saya rakit guys ya, untuk saya tes di luar untuk durasi dia nyala seberapa terang dan apakah akan jeda ya. Oke, saya putus dulu, saya rapikan ya. Nah, oke, ini saya sudah rapikan, saya masukkan ke dalam box ini, tapi belum saya kancing ya. Ini saya perlihatkan dalemannya ya. Ini bawaan modulnya. Ini belum saya maksudnya nggak saya copot, tapi udah nggak ada kabelnya ya. Ini pakai modul baru. Untuk baterainya pun kayak gini ya. Nanti untuk video next mungkin akan saya rapikan yang lebih rapi. Kemudian saya kontenkan cara membuat yang lebih terang, dan saya tes realnya itu dia nyala semalaman ya. Untuk video kali ini pengujian tanpa sensor radar geraknya. Nanti malam ya akan saya uji dia nyala. Terus videonya saya nggak cut ya, sekitar mungkin ada beberapa menit, 10 menit atau 15 menit, biar tahu si lampu ini nggak mati ya.
Biasanya kan kalau radar geraknya ada sekitar 30 detik dia mati, kalau ada gerakan baru nyala kembali, dan kemudian akan mati lagi sekitar 30 detik bila tidak ada gerakan ya. Mungkin kalau 10 menit sudah cukup yakin kalau lampu ini nggak bakal redup atau mati ya, karena radar geraknya sudah dimatikan. Nah, ini akan saya tes. Ini sudah nyala, pengetesan otomatisnya ya. Ini mudah sekali ya, tinggal dibalik ini dia nyala, kemudian dibalik ini terkena sinar dia mati ya. Nah, ini nyala, saya ginikan. Nah, ini mati ya, terkena sinar. Ini sudah otomatis ya, berarti otomatisnya sudah bekerja. Nah, ini tinggal pengetesan di malam hari ya. Oke, lanjut nanti malam ya. Ini lampunya seperti ini guys ya. Ini agak ada cahaya karena habis maghrib ya, tapi sudah gelap. Terus ini pengetesannya di tempat biasa ya. Di sini saya ngetes lampunya. Ini belum saya nyalakan ya, nanti akan saya coba nyalakan dan akan saya tunggu kurang lebih 5 menit aja ya. Mungkin kalau 10 menit durasinya kepanjangan, tadi saya lihat sudah 20 menit lebih ya. Nanti kalau tambah 10 jadi setengah jam ya, mungkin terlalu lama untuk durasi di YouTube nanti ya. Oke, saya nyalakan dulu dan saya tunggu apakah dia mati apa enggak. Dan juga untuk lampu kamar ini saya matikan ya, biar terlihat terangnya ini di area sini ini seberapa ya. Ya, kalau dari dekat seperti ini guys ya, ini cahayanya lumayan terpusat di daerah sini. Kalau nyebarnya sih kurang, tapi kalau kondisi tiangnya agak tinggi mungkin dia lebih menyebar ya. Tapi untuk fokusnya jadi dia lebih terang ya. Kalau di fokusin di satu titik, beda dengan yang lain yang nyebar tapi dia redup ya, karena lampunya nyebar terlalu lebar gitu. Untuk overall jenis lampu seperti ini bagus, saya paling suka yang ini ya diantara lampu yang lain. Untuk cahaya terangnya pun ini sudah cukup lah ya untuk area depan rumah atau gang ya, atau jalan kecil, tidak untuk jalan raya yang besar-besar ya. Oke, akan saya matikan dan nyalakan ulang dengan sensor otomatis yang ada di panelnya nanti ya. Kemudian akan saya timer ya pakai HP ini. Nanti akan saya timer berapa menit dan tidak akan saya cut ya. Oke, saya pasang dulu kameranya di sudut yang pas. Nah, seperti ini ya mungkin ya. Saya akan matikan ulang lampunya. Nah, itu lampunya tadi sudah saya matikan. Ini saya timer ya, sudah detikan berjalan. Sekarang di jam fokusnya hilang. Sebentar guys, di jam 6.12 ya guys ya, 6:12 menit. Oke, kita tunggu apakah dia mati ya. Kemeng guys, gue ingin iki ya. Ini sudah hampir 1 menit ya, belum mati. Mungkin videonya nanti akan saya percepat ya untuk mengurangi durasi.
Ya, dan sekarang sudah lewat 5 menit guys ya. Mungkin akan saya teruskan jadi 10 menit saja biar durasinya lebih lama ya, karena videonya mungkin akan saya percepat ya, tapi saya pegel pegang gini. Ini ya menitnya enggak saya apa-apain. Sekarang di 5.17 ya, 6.17 yang tadinya 6.12 ya, tambah 5 menit. Oke, saya tunggu lagi sampai 10 menit ya. Ya, ini sudah 10 menit guys ya. Di jam HP saya juga di 6.22, yang sebelumnya di 6.12 ya. Oke, berarti ini lampunya memang tahan ya, dia nggak redup, nggak delay, nggak jeda, dan nggak mati ya. Untuk sensornya hanya on dan off. Kalau dibiarkan seperti ini, jika baterainya yang kalian rakit sesuai ya dengan yang teori tadi yang saya jelaskan di video, itu akan sampai pagi terang seperti ini. Ketika sinar matahari muncul ya mengenai panel, baru dia mati ya dan mengecas si baterai. Begitu terus ya siklusnya tiap hari. Oke, mungkin ini yang kalian harapkan ya dari sebuah lampu tenaga surya. Dia terang, nggak redup, nggak delay, dan nggak jeda atau mati bahkan ya karena sensor gerak. Yang kalian harapkan seperti ini, terang sampai pagi ya dan otomatis. Oke guys, mungkin videonya hanya sampai situ dulu ya. Sampai sini kok situ. Yang sudah menonton dan selalu hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk yang selalu setia di channel saya ya, terima kasih sudah menonton. Saya Swallow Elektro, terima kasih. Wis sokle. Wih, padang-padang.